Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu ya Bapak, berbicaralah Bapak, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika orang tua meninggal, landasan firman Tuhan diambil dari Kejadian 50 ayat 1 sampai seterusnya, mengatakan, Yusuf pun merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya, menangisi dan mencium dia. Yusuf memerintahkan hamba-hambanya para tabib untuk mengawetkan mayat ayahnya dengan rempah-rempah. Lalu tabib-tabib itu melumuri mayat Israel dengan rempah-rempah. Hal itu menghabiskan waktu 40 hari, sebab demikianlah waktu yang diperlukan untuk mengawetkan mayat. Orang Mesir berkabung bagi dia selama 70 hari. Setelah hari-hari perkabungan itu berlalu, Yusuf berkata kepada seisi istana Firaun, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati di kubur yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah harus kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Sudah itu aku akan kembali." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita yang masih mempunyai orang tua, suatu waktu kita pasti akan kehilangan mereka. Kecuali tentu jika kita yang terlebih dahulu meninggal dan dari mereka. Bagaimanakah sikap dan tindakan kita jika kehilangan orang tua yang kita kasihi? Kita bisa meneladani Yusuf ketika ayahnya yaitu Yakub meninggalkan dunia ini. Pertama teladannya adalah berduka sewajarnya. Ketika Yakub meninggal di Mesir, maka Yusuf meratapi ayahnya tersebut. Ia mendekap wajah ayahnya dan menciumnya sembari menangisinya. Bukan hanya Yusuf, bahkan orang Mesir pada waktu itu ikut menangisi Yakub selama 70 hari. Tentu saja Yusuf sangat berduka ketika ayahnya meninggal. Terlebih lagi karena ia telah berpisah dari ayahnya selama 13 tahun lebih ketika Yusuf dijual saudara-saudaranya ke Mesir. Memang berduka adalah hal yang wajar dan manusiawi. Ketika orang tua kita apalagi meninggal, maka wajar jika kita berduka dan menangisinya. Sebab kita akan kehilangan mereka selamanya di dunia ini. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak boleh larut dalam duka cita. Sebab kita akan bertemu lagi dengan mereka di dunia yang akan datang. Kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 yang mengatakan kepada kita, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang kedua, menguburkan orang tua kita secara layak. Yusuf mempersiapkan segala sesuatu acara penguburan ayahnya secara cermat, sesuai dengan kebiasaan dan adat setempat. Ia memerintahkan hamba-hambanya
untuk merempah-rempahi mayatnya, ayahnya sesuai dengan budaya yang ada pada saat itu. Menguburkan orang tua secara layak adalah bentuk penghormatan kita kepada mereka. Sekalipun mereka sudah tidak bisa merasakan lagi, tidak bisa melihat apa yang kita perbuat kepada mereka, namun kita tetap perlu menghormati mereka. Tidak ada salahnya juga kita menguburkan mereka mengikuti adat di mana orang tua kita meninggal dan dikuburkan, sejauh adat tersebut tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ya, ketika berusaha melakukan pesan terakhir orang tua, jika pesan itu memang sepadan atau selayak dengan firman Tuhan, ya, seperti pesan Yakub kepada Yusuf, ia meninggal agar ia dikuburkan di Mesir. Maka Yakub pun berusaha membawa dia, maaf, seperti pesan Yakub kepada Yusuf untuk dia tidak dikubur di Mesir, tapi dikuburkan di tanah perjanjian. Itu di mana Abraham, Sarah, Ishak, Ribkah, dan Lea dikuburkan. Sekalipun jarak Mesir dan tanah perjanjian sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal, Yusuf dan saudaranya melakukan hal itu karena itu pesan terakhir tersebut. Dia bahkan meminta izin kepada Firaun untuk melakukan hal ini untuk ayahnya Yakub dikuburkan di Kanaan. Tetapi seperti saya katakan tadi, perintah yang tidak masuk akal atau yang tidak alkitabiah itu tidak perlu kita turuti. Misalnya membalas dendam kepada orang tua kepada yang lain dan sebagainya tidak dengan alkitabiah. Kita harus lebih bijak dalam hal ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika aku harus kehilangan orang tua, ajar aku untuk bersikap dan bertindak secara benar seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sikap dan tindakan kita kepada orang tua kita saat kematian mereka menunjukkan juga penghormatan kita kepada mereka. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Amin.